Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bersama saya, Norifaan, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Walahan, Kabupaten Jepara. Kesimpulan dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai anggota masyarakat maupun sebagai manusia. Yang kedua, bahwa pendidikan merupakan benih-benih persemaian dalam kebudayaan di masyarakat. Jadi, untuk membentuk kebudayaan yang bermartabat, maka pendidikan merupakan salah satu cara untuk mewujudkannya. Yang ketiga, sistem Among yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara merupakan sistem pembelajaran yang sangat sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Dengan sistem Among, maka siswa akan merasa aman, merasa nyaman, dan merasa bahagia di dalam pembelajaran. Yang ketiga, dengan sistem trilogi pendidikan, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarso, dan tutwuri handayani, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan untuk mewujudkan pendidikan yang mengarahkan pada kodrat anak. Dengan engar sotung tulodo, guru yang di depan selalu memberikan contoh dan teladan yang baik kepada murid-muridnya. Ing madyo mangun karso, guru yang berada di tengah memberikan keinginan, motivasi kepada siswa agar dapat mencapai tujuan hidup menjadi lebih baik. Tutwuri handayani, ketika di belakang, guru selalu memberikan dorongan kepada siswa, kepada anak didik, sehingga anak didik dapat berjuang untuk mencapai cita-citanya. Yang berikutnya adalah bahwa dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Menyesuaikan kodrat alam bahwa pendidikan harus melihat letak geografis dari wilayah di mana anak tersebut tinggal. Misalnya, di anak-anak yang berlatar belakang daerah pertanian, daerah pesisir, itu akan sangat berbeda dengan anak-anak yang berada di pegunungan. Sehingga harapannya dengan menyesuaikan kodrat alam, maka pembelajaran yang dilaksanakan akan lebih bermakna karena langsung berkaitan dengan kehidupan sehari-hari si murid. Menyesuaikan kodrat zaman, walaupun dalam kondisi alam yang sama, tentu pembelajaran pada era tahun 80-an, 90-an tidak akan sama dengan era sekarang yang sudah era 5.0. Maka pembelajaran harus dapat mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan zaman, sehingga harapannya anak-anak didik kita tidak tertinggal dengan negara-negara yang lain. Pemikiran berikutnya adalah bahwa pendidikan harus berhamba kepada murid. Berhamba pada murid dalam hal ini adalah bahwa pembelajaran harus berpusat pada murid, membuat siswa merasa merdeka secara lahir maupun batin. Pembelajaran juga harus menciptakan suasana bahagia di dalam ruang kelas. Dengan rasa bahagia, maka siswa akan bisa menerima dan mengikuti pelajaran dari dalam diri sendiri, bukan karena paksaan atau karena tuntutan. Yang berikutnya, pendidikan sebaiknya mengarahkan
atau membentuk karakter dan budi pekerti yang baik. Karena sejatinya pendidikan merupakan proses menebalkan garis-garis samar untuk memperbaiki lakunya. Jadi, siswa diibaratkan bukanlah seperti kertas kosong yang kita bisa sekehendak hati untuk membentuk siswa tersebut. Akan tetapi, siswa sudah mempunyai tulisan-tulisan samar, sehingga tugas guru adalah menebalkan garis-garis samar untuk memperbaiki lakunya. Kalau kita ibaratkan sebagai seorang petani, maka petani akan membuat bagaimana benih padi yang ditanam akan menjadikan tanaman padi menjadi subur dan berbuah yang lebat dengan cara melakukan penyiraman, melakukan pemupukan, menghilangkan hama yang mengganggu tanaman. Begitupun juga dengan guru, harus mampu menuntun atau merawat anak didiknya, mengarahkan minat dan bakat mereka sesuai dengan kecakapan hidup untuk bekal di masa depan. Mampu mengarahkan anaknya untuk membentuk budi pekerti yang baik, sehingga dengan pendidikan yang baik maka harapannya akan melahirkan generasi-generasi yang bermartabat dan generasi yang beradab. Selanjutnya, refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1, kelas harus rapi, harus tenang, harus duduk diam, yang artinya masih bersifat teacher center. Guru masih bersifat dominan di dalam kelas dan di dalam pembelajaran. Yang kedua, murid harus menguasai semua materi tanpa melihat karakteristik dan profil belajar dari masing-masing anak didik. Yang ketiga, memberikan materi, tugas, ulangan yang sama untuk semua murid, karena menganggap murid semuanya harus menguasai materi dan harus mengikuti pembelajaran dengan proses dan hasil yang sama. Tujuan pembelajaran adalah siswa tuntas atau mencapai KKN dalam satu topik materi tertentu. Dengan demikian, sebelum saya mempelajari modul ini, saya lebih memfokuskan bagaimana materi saya selesaikan tepat waktu, sehingga tujuan utama mengajar saya lebih kepada penuntasan materi yang berujung pada KKM yang dicapai oleh siswa. Yang berikutnya, menganggap murid akan berhasil atau pintar jika mempunyai nilai tes ulangan, nilai tes semester, atau nilai kognitif saja yang tinggi, tanpa memperhatikan proses, tanpa memperhatikan pembentukan karakter atau budi pekerti dari murid. Yang berubah setelah saya mempelajari modul ini, yang pertama adalah merubah pikiran saya bahwa pembelajaran harus berpihak pada anak atau menghamba pada anak. Dengan kata lain, bersifat student center. Jadi pembelajaran harus berpihak kepada siswa dengan siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Harapannya ketika siswa lebih aktif maka akan menciptakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan lebih berwarna bagi murid. Yang kedua, setiap anak adalah unik, punya karakter, punya minat, punya bakat yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan anak semua satu seragam. Diibaratkan
anak sudah punya goresan, sudah punya tulisan samar-samar, maka tiap anak akan punya tulisan yang berbeda-beda. Yang berikutnya, guru bukan satu-satunya sumber belajar, akan tetapi guru hanya salah satu sumber belajar, sehingga siswa dapat mengambil sumber belajar dari manapun yang bermanfaat bagi mereka. Bisa melalui lingkungan sekitar, bisa melalui majalah, ataupun melalui internet. Yang berikutnya, ketuntasan materi bukan satu-satunya tujuan pembelajaran, tetapi bagaimana membuat pembelajaran lebih bermakna. Pembelajaran yang dikaitkan dengan konteks sosial, kultural, masyarakat yang ada di daerah siswa tersebut, mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Yang kelima, pendidikan tidak hanya fokus pada kognitif, tetapi bagaimana pendidikan yang kita lakukan dapat membentuk karakter atau budi pekerti. Sehingga dengan pendidikan, maka kita mengutamakan proses, tetapi bukan berarti hanya mengutamakan hasil. Proses adalah jalan untuk membentuk karakter, membentuk budi pekerti murid. Yang berikutnya, yang berubah setelah saya mempelajari modul ini adalah perilaku. Yang pertama, saya akan memberikan kemerdekaan dan kebahagiaan dalam pembelajaran kepada murid-murid saya. Saya akan mencoba membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, membuat siswa bahagia ketika mereka berada di dalam kelas. Yang kedua, saya akan mencoba memahami karakter dan keunikan masing-masing murid saya. Setiap murid mempunyai karakter dan keunikan masing-masing. Ada murid yang cepat beradaptasi, cepat belajar. Ada murid yang mempunyai karakter belajar video. Ada murid yang mempunyai karakter audio ataupun kinestetik. Maka guru harus memahami sehingga dalam pembelajaran tidak disamakan untuk semua murid, tetapi memperhatikan karakteristik dari masing-masing murid. Yang ketiga, saya mencoba untuk menggunakan model dan metode pembelajaran yang berpusat kepada murid atau student center. Yang berikutnya, saya akan menuntun pembelajaran sesuai dengan kodrat murid. Dalam hal ini, bagaimana pembelajaran itu lebih menarik sifat, bakat, dan minat dari murid, sehingga dengan pembelajaran yang disesuaikan dengan minat dan bakat dari murid akan membuat pembelajaran lebih bermakna, karena murid akan merasa senang, akan merasa berbahagia dengan pembelajaran dan membentuk ataupun menumbuhkan bakat dan minat murid tersebut. Yang berikutnya, menyeimbangkan antara pengetahuan dan budi pekerti untuk membentuk murid, tidak hanya berfokus kepada hasil, tetapi lebih berfokus kepada proses. Karena sejatinya pendidikan merupakan proses untuk membentuk, mengubah laku murid, untuk membentuk budi pekerti yang baik. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya akan menerapkan pembelajaran di kelas yang merdeka dan bahagia dengan sistem AMONG atau sistem menuntun, yaitu mengarahkan anak sesuai dengan minat dan bakat, sehingga pendidikan betul-betul bisa mengembangkan potensi yang ada pada anak untuk bekal kehidupan mereka yang akan datang. Yang berikutnya, menerapkan pembelajaran sesuai dengan karakteristik murid atau pembelajaran yang berdiferensiasi. Sehingga dengan pembelajaran berdiferensiasi, maka siswa semua akan merasa bahwa pembelajaran mereka lebih bermakna.
Yang berikutnya, menggunakan model atau metode pembelajaran yang berpusat pada murid, atau pembelajaran yang dilakukan adalah pembelajaran yang berorientasi student center. Murid lebih terlibat aktif di dalam pembelajaran, murid lebih aktif dalam mencari sumber belajar. Harapannya, pembelajaran yang dilakukan akan menjadi pembelajaran yang lebih bermakna. Pembelajaran yang bermakna dapat disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, tidak hanya fokus pada tuntasnya materi atau tercapainya KKM dari murid. Dengan mengaitkan sosial kultural yang ada di daerah anak tersebut maupun yang ada dalam kehidupan sehari-hari, maka pembelajaran akan lebih bermakna dan bermanfaat, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pendidikan lebih mengutamakan proses, bukan mengutamakan hasil. Yang kelima, menyeimbangkan antara kognitif, afektif, psikomotor, dan keterampilan serta pembentukan budi pekerti. Jadi pendidikan harus seimbang, holistik, menyeluruh, tidak hanya fokus pada kognitif, tapi kepada semua aspek. Afektif, pembentukan sikap, karakter, kemudian psikomotor dan keterampilan. Jadi pendidikan harapannya dapat membekali siswa kita untuk dapat digunakan di kehidupan yang akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.